Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan model pembelajaran Project Based Learning. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Yohanes Ciptadana dengan NIM 213011059. Yang kedua ada Putu Novaria Rahayu dengan NIM 21130111017. Yang ketiga ada Iwayan Aryoga Pastika dengan NIM 21130111089. Yang keempat ada Ima Dewi Pramana dengan NIM 211301179. Yang kelima ada Nikada Yunita Lestari dengan NIM 21130111038. Yang keenam ada Nikadek Diah Miliani dengan NIM 21130111012. Dan yang terakhir ada Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 21130111058. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama ada kajian filosofis. Penerapannya dalam pembelajaran, di mana guru dan peserta didik dapat bekerja sama mendesain proyek, rancang perencanaan proyek, dan menyusun jadwal. Untuk memandu pembelajaran ini, maka guru dapat mendesain instrumen-instrumen lembar kerja peserta didik. Karena pelaksanaan pembelajaran umumnya dilakukan sebagai tugas di luar tatap muka kecuali pelaporan hasil proyek. Untuk penilaiannya, guru harus menyiapkan instrumen penilaian proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi. Pada project based learning, peserta dapat mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan masalah dari kehidupan nyata. Model pembelajaran project based learning akan diterapkan sesuai dengan teori belajar yang sudah ada. Adapun teori belajar yang melandasi model pembelajaran project based learning, yakni yang pertama ada teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama. Meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya, perkembangan mental anak terjadi secara bertahap, dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi. Semua perubahan yang terjadi pada setiap tahap tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan tahap perkembangan moral berikutnya. Berkaitan dengan perkembangan moral, Piaget mengemukakan dua tahap perkembangan yang dialami oleh setiap individu. Tahap pertama disebut heteronomos atau realisme moral. Dalam tahap ini, seorang anak cenderung menerima begitu saja aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang yang berkompeten untuk itu. Tahap kedua disebut autonomous morality atau independensi. Dalam tahap ini, seorang anak akan memandang perlu untuk memodifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam pandangan Piaget, tahap kognitif mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 4 karakteristik berikutnya. Yang diantaranya yang pertama ada setiap anak pada usia yang berbeda akan menempatkan cara-cara yang berbeda secara kualitatif, utamanya dalam cara berpikir atau memecahkan permasalahan yang sama. Yang kedua, perbedaan cara berpikir antara anak satu dengan yang lain seringkali dapat dilihat dari cara mereka menyusun kerangka berpikir yang saling berbeda. Dalam hal ini ada serangkaian langkah yang konsisten kerangka berpikirnya di mana tiap-tiap anak akan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang ketiga ada masing-masing cara berpikir akan membentuk satu kesatuan yang terstruktur. Ini berarti pada tiap tahap yang dilalui seorang anak akan diatur sesuai dengan cara berpikir tertentu. Piaget mengakui bahwa cara-cara berpikir atau struktur tersebut pada dasarnya mengendalikan pemikiran yang berkembang. Tiap-tiap urutan tahap kognitif pada dasarnya merupakan apa yang telah dialami sebelumnya. Selanjutnya itu yang kedua ada teori belajar konstruktivisme. Menurut Slavin dan Nur, teori-teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa peserta didik tidak harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan yang tidak lagi sesuai. Bagi peserta didik agar memahami dan menerapkan pengetahuan, peserta didik harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Teori ini berkembang dari kerja Piaget, Vygotsky,
Godsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain, seperti teori Brunner. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman akan berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, menurut Piaget, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Yunita Lestari dengan NIM 21130111038. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai kajian filosofis. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori kognisi sosial Godsky. Godsky berpendapat seperti Piaget bahwa peserta didik membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri melalui bahasa. Menurut teori Godsky bahwa perkembangan kognisi dan kemampuan menggunakan pemikiran untuk mengendalikan tindakan kita sendiri terlebih dahulu itu memerlukan penguasaan sistem komunikasi budaya dan kemudian belajar menggunakan sistem ini untuk mengatur proses pemikiran kita sendiri. Satu lagi ide penting dari Godsky adalah scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar agar anak itu dapat melakukannya. Penafsiran terkini terhadap ide-ide Godsky adalah peserta didik seharusnya diberikan tugas-tugas kompleks, sulit dan realistik, dan kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Hal ini bukan berarti bahwa diajar sedikit demi sedikit sedikit komponen-komponen suatu tugas yang kompleks yang pada suatu hari itu diharapkan akan terwujud menjadi suatu kemampuan untuk menyelesaikan tugas kompleks tersebut. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme menurut John Dewey. John Dewey memiliki sebuah gagasan tentang konsep learning by doing. Konsep ini merupakan suatu proses perolehan dari hasil belajar dengan melakukan atau mengerjakan suatu tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuannya. Konsep yang dimukakan oleh John Dewey tersebut memiliki kaitan dengan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning yang memiliki pengertian bahwa model PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta didik dalam memecahkan suatu permasalahan atau berbagai permasalahan yang bersifat terbuka dan mengaplikasikannya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengerjakan suatu proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Selanjutnya yang kelima yaitu teori David Ausubel. Teori David Ausubel atau yang dikenal dengan teori belajar bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan suatu informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, Ausubel itu memisahkan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Menurut Ausubel sendiri, seorang peserta didik itu belajar dengan menghafal, maka peserta didik tersebut berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh pendidik atau yang dibaca tanpa makna. Berbeda dengan belajar menghafal, kalau belajar bermakna itu merupakan belajar dengan mengasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki dalam struktur kognitifnya. Selain itu, dalam belajar bermakna terdapat dua komponen penting, yaitu bahan yang dipelajari dan struktur kognitif yang terdapat pada individu. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa teori Ausubel itu membantu peserta didik untuk menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, dan dalam teori Ausubel sangatlah diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki seorang peserta didik yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikade Diah Meliani dengan NIM 21130111012 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pengertian dan juga prinsip-prinsip dalam Project Based Learning.
di mana pengertian dari Project Based Learning sendiri merupakan sebuah pembelajaran berbasis proyek yang merupakan salah satu model pembelajaran Student Center anjuran kurikulum 2013. Yang mana model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam Project Based Learning ini, siswa dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi yang dapat digunakan untuk menemukan berbagai macam bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan. Menurut Fatur Rahman, Project Based Learning sendiri merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan untuk bisa mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dari siswa. Sedangkan menurut Isriani dan Puspitasari, mereka mengemukakan pendapatnya bahwa Project Based Learning ini dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, dari dua pendapat yang dikemukakan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Project Based Learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan guru sebagai fasilitatornya. Adapun karakteristik dari Project Based Learning menurut Daryanto dan juga Raharjo, yang pertama, peserta didik dapat membuat sebuah gagasan atau keputusan tentang sebuah kerangka kerja, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Peserta didik dapat mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang diajukan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir dari aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, serta situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan juga perubahan. Selain karakteristik dalam Project Based Learning juga memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Pertama adalah sentralistis. Menurut katanya, sentral berarti pusat. Kita ketahui bahwa Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang merupakan pusat dari strategi pembelajaran. Di mana dalam Project Based Learning, sebuah tugas proyek merupakan pusat dari aktivitas pembelajaran dalam model pembelajaran ini. Yang kedua adalah pertanyaan penuntun. Pertanyaan penuntun ini merupakan sumber yang didapatkan oleh siswa dalam melakukan atau dalam menyelesaikan tugas proyek yang diberikan, di mana pertanyaan atau persoalan inilah yang akan menuntun siswa untuk menemukan konsep dari suatu bidang tertentu. Ketiga adalah investigasi konstruktif. Kita ketahui dalam Project Based Learning sendiri, tugas proyek tersebut tentu melibatkan proses investigasi. Sehingga dalam hal ini, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bisa melakukan proses pencarian atau pendalaman pemahaman terkait konsep dari pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Yang keempat adalah otonomi. Project Based Learning Yang keempat adalah otonomi. Otonomi sendiri berarti adalah kebebasan. Dalam Project Based Learning, siswa akan diberikan kebebasan dalam menentukan target ataupun dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Di sini, guru berperan sebagai motivator dan juga fasilitator yang dapat mendukung agar siswa bisa berhasil dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir adalah realistis. Berpusat dari katanya yaitu realistis, maka di sini proyek yang dikerjakan siswa dalam Project Based Learning merupakan proyek yang bukanlah imitasi ataupun stimulus ataupun yang terakhir adalah realistis. Berdasarkan dari katanya yaitu realistis, maka di sini dalam Project Based Learning siswa akan diberikan sebuah proyek yang mana proyek ini bukanlah sebuah stimulasi ataupun imitasi, tetapi sebuah tugas proyek yang memang benar-benar ada pada kenyataan dan ada pada lapangan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan juga prinsip-prinsip dalam Project Based Learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita melanjutkan materi tentang unsur-unsur dalam pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Cipadana dengan yang rangkaian 259 kelas 3A Pendidikan Matematika. Jadi di sini adalah ada unsur-unsur dari model pembelajaran PBL, ada 5. Yang pertama ada sintaks, ada sistem sosial, ada prinsip reaksi, ada sistem pendukung, dan juga ada data instruksional juga pengiring.
Jadi semua modul pembelajaran itu pasti ada sintaks. Yang pertama ada sintaks atau langkah-langkah ya. Dalam bahasa lainnya ini bisa dikatakan sebagai langkah-langkah dalam menerapkan proses pembelajaran PBL ini. Ada 6 fase. Fase pertama adalah pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Artinya di sini kalau kita memberikan pertanyaan esensial atau memberikan stimulus kepada peserta didik, itu misalnya guru bisa mengambil topik yang sesuai dengan keadaan dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi, memberikan pertanyaan awal agar siswa itu bisa mengingat kembali materi sebelumnya, agar mereka bisa diberikan stimulus agar mereka terpancing untuk bisa mengerjakan soal atau proyek yang akan diberikan oleh guru ke depannya. Nah, fase kedua itulah perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Jadi, peserta didik itu diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut yang akan diberikan guru. Di perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran, dan juga tanya jawab dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin dan juga sebagai alat media dan juga bahan yang digunakan dalam proses pengerjaan untuk penyelesaian suatu proyek oleh siswa itu. Yang ketiga itu adalah guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadi kalau kita bikin jadwal, mestinya kita dan guru dan juga siswa itu juga bisa saling komunikasi untuk menentukan jadwal. Misalnya jadwal apa? Untuk timeline misalnya, atau waktu awal mereka mengerjakan proyek. Kemudian ada deadline atau batas waktu mereka harus selesai mengerjakannya. Ada juga yang lainnya, misalnya membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara atau langkah-langkah yang tidak berhubungan dengan proyek yang mereka kerjakan. Ada juga dengan cara meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan mengapa mereka itu memilih cara atau langkah-langkah ini untuk menyelesaikan proyek yang mereka dapatkan. Nah, yang keempat itu adalah guru bertanggung jawab untuk melakukan monitoring. Di sini ya, kalau kita bicara tentang PBL, kita berfokus kepada biasanya PBL ini adalah pelajaran yang tidak berfokus kepada guru, tidak berfokus kepada siswanya. Jadi guru itu hanya sebagai monitor, sebagai fasilitator, siswa yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tapi bukan berarti guru itu memberikan kebebasan semena-mena atau seluas-luasnya kepada siswa, tetapi guru tetap berperan aktif dalam proses pembelajaran, tapi hanya sebagai monitoring, sebagai fasilitator, memberikan kualitas kepada siswa, tetap mengawasi siswa, meskipun siswa yang aktif dalam proses pembelajaran di sana. Yang kelima, yang keenam adalah penilaian dan juga ada evaluasi. Jadi tahap penilaian ini, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar atau berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik atau respon atau feedback tentang tingkat pemahaman yang sudah mereka capai melalui pengerjaan proyek yang diberikan guru. Ada juga tahap evaluasi yang keenam, yaitu di sini pada akhir pembelajaran, guru dan siswa itu melakukan refleksi atau mereka mencerminkan terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah mereka lakukan, yang sudah mereka jalankan. Sehingga proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun bisa dilakukan secara berkelompok nantinya. Yang kedua ada sistem sosial ya. Jadi sistem sosial ini itu dikembangkan dalam proses pembelajaran model PBL ini, memberikan keluasan kepada siswa mengenai proyek yang mereka akan kerjakan. Tetapi seperti di awal tadi bahwa bukan memberikan keluasan seluas-luasnya, tetapi guru juga berhak melakukan monitoring, berhak melakukan fasilitator atau memfasilitasi siswa dalam mengerjakan proyek itu. Jadi guru berfungsi untuk memberikan alat dan bahan, memberikan modul agar interaksi siswa itu dapat berlangsung dengan baik di kelas. Yang ketiga adalah prinsip kreasi, adalah dengan cara guru memperhatikan dan memperlakukan siswa itu, termasuk bagaimana guru memberikan respon atau feedback terhadap pertanyaan, mungkin ada jawaban mungkin disampaikan atau mungkin tanggapan apa yang dilakukan oleh siswa itu. Jadi menurut Yunus Abidin itu ada beberapa yang perhatikan dalam prinsip kreasi. Yang pertama, guru harus menciptakan suasana yang kooperatif dan juga kolaboratif tentunya. Yang kedua, guru harus meningkatkan kesadaran siswa untuk membuat rumusan hasil belajar atau hasil kajian yang terbuka untuk suatu perbaikan. Yang ketiga adalah mencari keunikan siswa dan menilai dengan cara
transparan, dan berbagai macam penilaian. Jadi di sini guru itu memberikan penilaian dengan cara yang transparan. Yang keempat itu adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung itu merupakan di mana untuk pelajaran PBL ini antara lain mereka menggunakan atau guru menggunakan media-media pembelajaran, misalnya menggunakan LKS, menggunakan video pembelajaran, menggunakan modul-modul yang mungkin guru sudah membuatnya, atau menggunakan alat-alat misalnya proyektor, laptop, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam sistem pendukung. Ini untuk mendukung proses pembelajaran based learning ini. Nah, yang terakhir yang kelima itu dampak instruksional juga pengiring. Jadi dampak instruksional itu merupakan dampak langsung terhadap hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang saya katakan sebelumnya. Jadi dalam model pembelajaran PBL ini akan membuat sesuatu memahami konsep dengan lebih mendalam, lebih mudah melalui proyek yang diberikan oleh guru. Nah, berbeda dengan dampak pengiringnya, itu merupakan dampak dari luar, ya, dari luar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tapi tidak berdasarkan pada tujuan sebelumnya. Ini dari luar, dampak dari luar. Model pelajaran PBL ini akan membuat siswa lebih memahami materi pembelajaran, ya, dengan baik. Selain itu mampu menumbuhkan kerjasama. Selain tadi dampak instruksionalnya memahami materi, dampak pengiringnya itu bisa menumbuhkan rasa kerjasama, kooperatif, kolaboratif, komunikasi dengan siswa atau dengan guru itu menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran PBL ini. Nah, baik, di sini demikian ada 5 unsur-unsur yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Widya Nugraha dengan NIM 2113011058 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai situasi ideal dari pembelajaran Project Based Learning. Nah, situasi ideal dari pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik harus tampil menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber daya yang cukup. Dan yang terakhir, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Menurut Educational Technology Division Ministry of Education Malaysia pada tahun 2006, terdapat 6 langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berhasil, yaitu yang pertama mempersiapkan pertanyaan, yang kedua rencana proyek atau plan, yang ketiga membuat jadwal, yang keempat memonitor, yang kelima melakukan penilaian, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran Project Based Learning. Adapun kelebihannya, dari Boss dan Krauss dalam Abidin, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Dari McDonald dalam Abidin, mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan menginterpretasikan informasi visual dan tekstual yang mereka lihat, dengar, atau baca. Membuat rencana penelitian, mencatat temuan, berdebat, berdiskusi, dan membuat keputusan. Bekerja untuk menampilkan dan mengonstruksi informasi secara mandiri, berbagi pengetahuan dengan orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan mengakui bahwa setiap orang memiliki keterampilan tertentu yang berguna untuk proyek yang sedang dikerjakan. Menampilkan semua disposisi intelektual dan sosial yang penting dibutuhkan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Adapun kekurangan
dalam pembelajaran project based learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Yang kedua, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Putu Noparia Rahayu dengan NIM 21130111017. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya memiliki kesempatan untuk membawakan materi 3.1 yaitu penerapan model di kelas. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Penerapan Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengedepankan di mana siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang diberikan oleh peserta didik. Dalam pembelajaran ini, siswa akan berperan menjadi seorang yang profesional yang mencoba untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh pendidik. Di mana dalam penyelesaian permasalahan yang diberikan, para siswa itu akan melakukan sebuah eksplorasi, kemudian melakukan penilaian, sintetis, dan pengolahan informasi yang telah diperoleh dari penggalian informasi yang kemudian akhirnya dapat menghasilkan suatu produk kerja yang autentik yang dapat dipresentasikan kepada orang lain atau teman di kelas. Sebagai acuan penerapan model pembelajaran Project Based Learning di kelas, maka dibuatlah RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran serta lembar kerja siswa sebagai acuan dalam menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Kemudian selanjutnya yaitu 3.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Pada RPP ini diambil satuan pendidikan yaitu sekolah menengah atas, mata pelajaran matematika dengan kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok yaitu fungsi logaritma dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit atau 120 menit. Dengan kompetensi inti atau KI yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya serta mandiri bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar yaitu KD mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian daripada fungsi logaritma menggunakan masalah konstektual serta berkaitannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi logaritma, mampu memahami permasalahan yang berkaitan dengan fungsi logaritma, kemudian menyelesaikan permasalahan sesuai dengan sifat-sifat fungsi logaritma. Dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yaitu mendeskripsikan konsep logaritma, menentukan sifat-sifat logaritma, menerapkan sifat-sifat logaritma dalam suatu permasalahan, dan menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan logaritma. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian daripada logaritma, menemukan konsep fungsi logaritma, menggunakan rumus-rumus dasar logaritma dalam pemecahan masalah, kemudian menentukan penyelesaian persamaan dan ketidakpersamaan logaritma, memecahkan masalah fungsi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun media pembelajaran, alat atau bahan dan sumber belajar, yaitu media yang digunakan adalah WhatsApp Group, Zoom, PowerPoint Presentation, dan Google Form. Alat atau bahan yaitu smartphone atau laptop. Kemudian sumber belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 Matematika, SMA atau MA, kelas 10 dan bisa mencari sumber referensi dari internet atau lainnya. Kemudian kegiatan belajar dilakukan dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL dan metode
pembelajaran tanya jawab dan diskusi latihan soal. Pada ERPP dicantumkan alokasi waktu yaitu 3 kali 40 menit atau 120 menit. Pada pendahuluan yaitu alokasi waktu 15 menit pertama, di mana guru akan menyapa peserta didik dan untuk mengingatkan untuk mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian guru membagikan link Zoom meeting ataupun absensi yaitu Google Form melalui WhatsApp group. Kemudian 45 menit alokasi waktu 45 menit kemudian, yaitu inti kegiatan, guru akan menjelaskan mengenai materi fungsi logaritma, yaitu sifat-sifat dari fungsi logaritma beserta dengan contoh soalnya. Kemudian, peserta didik diberikan waktu untuk membuat pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian peserta didik lain boleh menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh teman-temannya. Alokasi waktu 60 menit yaitu bagian penutup, peserta didik diberikan latihan soal untuk mengasah kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian dikirim melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Peserta didik menjawab latihan soal, kemudian dibahas secara bersama. Jika ada yang masih belum dimengerti, maka peserta didik akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang materi yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian, guru akan menutup kegiatan pembelajaran daring. Adapun 3 hal yang akan dinilai oleh guru yaitu mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian terhadap sikap meliputi penilaian dalam mengikuti pembelajaran dan pada saat berdiskusi. Kemudian penilaian terhadap pengetahuan itu meliputi penilaian terhadap keaktifan daripada peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam bertanya ataupun menanggapi. Kemudian penilaian terhadap keterampilan meliputi penilaian terhadap tugas individu dan dalam menjawab latihan soal. Selanjutnya itu rubrik penilaian tugas proyek, di mana langkah yang pertama yaitu langkah kegiatan penyelesaian tugas. Kesesuaian terhadap sistematis pengerjaan soal, aspek yang dinilai adalah jika siswa mampu sistematis dalam pengerjaan soal dengan baik, skornya 2. Jika siswa mampu sistematis dalam pengerjaan soal tetapi belum tepat skornya, maka akan diberikan skor 1. Jika siswa tidak mampu secara sistematis dalam pengerjaan soal, maka skornya adalah 0. Kemudian yang kedua, ketelitian penempatan angka serta huruf dan perhitungan setiap soal. Aspek yang dinilai adalah jika siswa mampu teliti dalam pengerjaan soal dengan baik, skornya 2. Jika siswa mampu teliti dalam pengerjaan soal tetapi belum tepat, maka skornya adalah 1. Yang ketiga, masalah-masalah yang dikemukakan oleh siswa. Indikator atau aspek yang dinilai, jika siswa mampu mengemukakan masalah yang diberikan, maka persoalan berkaitan dengan persoalan yang diberikan, skornya adalah 2. Jika siswa mampu mengemukakan masalah tetapi tidak sesuai dengan persoalan yang diminta, skornya adalah 1. Jika siswa tidak mampu mengemukakan masalah, skornya adalah 0. Yang keempat, menuliskan prosedur dari strategi yang dipilih. Aspek yang dinilai yaitu nilai 0 diberikan jika siswa tidak mampu menuliskan prosedur dari strategi yang dikemukakan. Nilai 1 akan diberikan jika siswa mampu menuliskan prosedur dari strategi yang dikemukakan dengan benar. Yang kelima, ide umum pemecahan masalah yang dikemukakan oleh siswa. Aspek yang dinilai jika siswa mampu mengemukakan ide pemecahan masalah dan berkaitan dengan persoalan, skornya adalah 2. Jika siswa tidak mampu mengemukakan ide pemecahan masalah, maka skornya adalah 0. Adapun penilaian skor yang didapat yaitu nilai sama dengan total skor yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimal kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase daripada nilai. Berikutnya yaitu 3.3 mengenai lembar kerja siswa atau LKS, di mana di dalam LKS akan terdapat identitas daripada siswa seperti nama, kelas, nomor absen, hari ataupun tanggal. Kemudian pertanyaan yang akan diberikan oleh pendidik, di mana pada lembar kerja siswa yang diberikan pada slide itu terdapat 4 soal. Kemudian adapun kunci jawaban seperti pada slide. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.